صل على محمد نحل في حصنك الممنى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأربع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رفق بنا خير خلقك اجمعين يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا رحيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إني مسيء مذنب ذو جرائم يا رسول الله لا يا حبيب الله دعوة وغارة يا رسول الله إني مسيء مذنب ذو جرائم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal akhwa rahimakumullah, di dalam pertemuan yang lalu kita berbicara tentang ilmu baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sempurnanya pengetahuan, sempurnanya ilmu baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah tuangkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan bahwa sesungguhnya wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, maka Allah Subhanahu wa taala mendidik baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang segala sesuatu yang tidak diketahui. Itu sebab kemudian setiap pengetahuan terhenti kepada segala sesuatu yang tak bisa ditangkap hakikatnya oleh panca indera kita. Segala sesuatu yang tak nampak kepada kita menjadi sebuah misteri, menjadi sebuah pengetahuan yang kita tak mampu mencakupnya. Namun pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah mudahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya Muhammad Insan Al-Kamil, beliau berkata, kama warada annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam atla'ahu Allah ta'ala ala alamil arsh. Sebagaimana telah diriwayatkan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah berikan pengetahuan kepadanya sehingganya beliau mengetahui tentang arsh. Arsh atau yang disebut dengan singgasana Allah Subhanahu wa taala, ini luasnya tak ada yang mampu mengetahui. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa letaknya arsh adalah di atas dari langit yang ketujuh. Dari tempat malaikat Jibril alaihi salam berdiri, arsh masih jauh. Sehingganya malaikat Jibril, makhluk yang sedemikian besarnya, melihat arsh Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya masih terhalang oleh kelambu-kelambu yang ada, hijab-hijab yang ada, yang ia tak tahu bagaimana bentuknya arsh Allah atau arsh dari Allah Subhanahu wa taala. Al-arsh atau arshur rahman atau singgasana Allah Subhanahu wa taala huwa a'zamul makhluqat allati khalaqaha Allah indal muslimin. Maka arsh ini adalah makhluk yang terbesar, makhluk yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Tungbakto baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang duduk bersama malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril yang katanya memiliki 600 sayap. Satu sayapnya jika dibentangkan menutupi ufuk timur. Jika kedua-duanya dibentangkan maka tertutuplah ufuk timur dan barat. Berdua baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril sedang duduk. Tiba-tiba terbelahlah langit. Lalu turunlah malaikat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Baru kali itu kata baginda Rasul, aku melihat Jibril, malaikat yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku melihat wajah ketakutan pada malaikat Jibril alaihissalam. Takok malaikat Jibril betona nang elangi gaya tak buka pastoron malaikat seceu lebih raja ikatempeng malaikat Jibril alaihissalam. Baginda Rasul kemudian bertanya, wahai Jibril, baru kali ini aku melihatmu, makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa ketakutan dengan
turunnya malaikat ini. Siapakah ia wahai Jibril? Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, belum pernah aku ketakutan seketakutan ini kecuali saat melihatnya. Biasanya kalau dia menampakkan diri, ini urusannya udah kiamat. Malaikat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dia tanya ke gue, pada benar apa raja nanti? Saja-raja dan apa saya bes ben abe nih kah? Saya bes mata ada mana apa? Malaikat yang paling besar itulah yang kemudian disebut dengan Israfil. Malaikat ini adalah malaikat yang terbesar. Kakinya berada di lapisan bumi yang ketujuh, sedangkan kepalanya berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Saking raja. Tak turun biasa nak aja benar kayak film kiamat. Namun di hari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil untuk menghadap kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakon ngat dari Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita yang panjang bahwa malaikat Israfil bercerita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu sayapnya di dalam riwayat disebutkan satu sayapnya 600 sayap dari malaikat Jibril, belum ada apa-apanya dibanding dengan satu sayap dari sayap malaikat Israfil. Di dalam riwayat disebutkan ia memiliki 2400 sayap, ada yang mengatakan 1200 sayap. Ikan berem-berem sampai kan korang buku sampai saking raja. Arsy jauh lebih besar dibandingkan malaikat ini. Arsy Allah Subhanahu wa taala, ulama menyebutkan bahwa ia adalah makhluk yang paling terbesar di antara yang lain. Karena ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilaf ulama adalah tentang bukan masalah besarnya. Mereka tak mampu mengukur besarnya dari arsy Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka hendak menyebutkan apakah ia kemudian berwujud sebagaimana wujudnya kita, atau ia berwujud sebagaimana wujudnya sesuatu yang tak bisa ditangkap hakikatnya oleh panca indera kita. Ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Mana kocak raja sampai bergaul tak pernah lagi. Arsyullah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman ala arsyis tawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsyis tawa. Dikatakan singgasana benih pas nongkok iya pangeran. Enggana maha suci Allah Subhanahu wa taala untuk digambarkan dari segala macam bentuk. Tak mampu sampean, cepaksa akal lah sampean. Menonton gila sampean benggol. Pada benar apa? Pada ben sampean benggol nongkok dengan hitung kendengan boleh? Nah, tak pada. Sehingga Al-Fiqih Al-Muqaddam di dalam doanya berkata, Subhanalladzi la yablughul wasifuna sifatah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala untuk dicakup oleh akal manusia. Maka sebab itulah tak ada satupun pensifatan yang sampai kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Dak sedap. Ikan beragina benar apa bersampai. Ikan betesa ocak anak kan betesa ocak na sampean bengaul dah. Namun jauh dari itu, Allah adalah zat yang maha sempurna, maha suci Allah yang telah memuji dirinya sendiri, dan tak ada pujian yang pantas kecuali pujian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sendiri. Sehingga disebutkan di dalam itu, Subhanaka anta kama athnaita ala nafsik. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Karena apa? Pujian kita nggak pernah sampai kepada hakikatullah, kepada hakikat Allah kita nggak pernah sampai. Jadi cepat gampang sampean bengaul nang dalam aja tak kabater sampean bengaul pas keker lopot engke sampean bengaul keker deka murtad keker deka salah acaca, naudzubillah wal iyadu billah. Arsyullah, arsy Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Rasul bercerita, Allah menjadikan satu malaikat yang jauh lebih besar daripada Israfil, lebih raja boleh dari Israfil. Khabar Allah Subhanahu wa taala, pakon ben Allah taala untuk ngokor arsy Allah Subhanahu wa taala. Pakon ngokor arsy Allah taala.
Ngapar malaikat gila kaya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan malaikat Jibril, dengan sayap yang jauh lebih besar dibandingkan sayapnya malaikat Israfil. Ketika ia telah melakukan penerbangan jangan saya ngapar oleh petong puluh ribu tahun abid dah ambu. Kenapa jabon malaikat gila kaya masih tak aguli bakun dengan setong kenangan masih tak aguli melekat. Nah apa sih bitong dari arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat bagaimana cerita malaikat Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang surga yang diberikan kepada mereka orang-orang yang melakukan salat. Allah ta'ala berikan satu tempat di dalam surga kepada orang-orang yang salat. Maka malaikat Jibril bertanya, ya Rabb, bolehkah aku mengukur luasnya surga yang engkau berikan kepada orang yang melakukan salat? Ukur, kata Allah. Maka malaikat Jibril pertama hanya pakai satu sayap, masuk gigi situng ya, tak oleh beberapa abid ambu oleh sabar rapat ya Allah, sabar rapat apa pun kita agulin ini kenangan. Kemudian digunakan semuanya sampai tak ada gigi nematos, benih gigi sempah, benih gigi telok, nematos kekabir nak lembang yang kui ngabar kayak itu. Setelah bertahun-tahun lamanya malaikat Jibril terbang, dia bertanya, sudahkah aku mencapai 10%-nya ya Allah? Sungguh 1%-nya saja ben kita ada pak, 1% lah kita ada pak. Surga saya baring pun Allah Ta'ala ada orang saya sambah mentak sambah aja kita ada lawan lah tin sampai pikir dah apa pakai ni gak boleh setung kenangan orang ada tek jelas tak jelas narakantan surga karena beda tanggungan. Kenapa tanggungan saya maksud gila kayak zalim maha dekat manusia selain kita ikan rida benoring gila. Nampak boleh benar zalim dalam bentuk pemukulan atau perkataan, tapi juga berdasarkan saya bentuk otak kan pamare di otak boleh mama takut berde ka iem kan yang getak mare dak sing ngoni iki sampai bila kayu sampai ketentuan Allah Ta'ala tahun ini sampai bila kayu mentari senolong berapa kinyang ketika kebetenda sekali beda dengan pada bengkai ada entek nama nosa sebelum dia masuk ke dalam surga dan sebelum dia menyelesaikan segala urusannya ketika beda dengan itu nyala. Naudzubillah dari Allahumma sallimna ya Rabb nanti dia selamat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana tentang sifat dari arasy-Nya Allah? Ittisa'uhu bi anna as-samawati as-sab' kamathali khalqatin fi sahra'i binisbatin lil kurs. Langit sekapeng petok luas segala kaya jika dibandingkan dengan al-kurs singgasananya benih arsy al-kurs tempat duduknya. Maka kipon pasemak karena apa sampean bejengan kibeng sebeng pada taoning pula kan gitu pada taoning napa kurus ni kata apa kiko lah kau malam macam kayak guru ayat kursi saya baca benih al-kurs saya maksud kayak langit sekapeng petok ni kan luas dibandingkan dengan singgasana Allah al-kurs kaya pada ben sahra padang pasir yang luas pas sambian ngonta lagi selok sambian cincin selok na sambian pada ben langit bumi sampai kasih kapeng petok sahra adalah kursi bebenah aras benih kan bebas berma aras kaya saya ditunjukkan umpamana aras dibentangkan kemudian diletakkan kursi serajo paling raja nak gila kaya sabar dengan kaya pada ben selok saya udah laki dengan padang pada ben kaya percontohan dari bumi ke langit pertama ke langit kedua telok 4 sampai ke petok
langit sekaping petok yang bisa memuat malaikat Jibril alaihissalam itu tak ada apa-apanya di kurs al-kurs kan sampai bergaul bayangan kini apa kamu beda kenangan pada bergaya gitu ada makanya kayak pas tak kabuak sampean bergaul lah memorina sampean tak mau tapi barangnya kiban Allah Ta'ala ada agak Gusti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian arsy itu bagaimana lagi? Di dalam riwayat Abi Dzar Al-Ghifari, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyuma anzala 'alaika a'zam? Ya Rasulullah, mana yang lebih besar daripada arsy? Ayatul kursi, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking raja ayat kursi artinya faedahna paparingnya jauh lebih raja katanya bengkalaban arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai pakon sampai bergaul macam iya sebelum mati dumban setiap selesai habis salat fardu baca tak mati orang gila kaya kajaban nang alai kenangan nang ing dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala ya Abu Dzar mas samawati sab' ma'al kursi, perbandingan antara langit yang ketujuh dengan kursi, illa kahalqati mulqatin bil ard falah wa fadlul arsh alal kursi ka fadlil falah alal khalaq. Padahal gila perbandingan langit sekaping petok 7 lapisan langit itu kepada kursi bagaikan cincin yang dilepaskan di padang pasir. Sebaliknya kursi bagaikan cincin yang dilepaskan di padang pasir jika harus berhadapan dengan arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Saking luas sekali. Kalau sampai ngabes, bumi itu mungkin hanya titik kecil di alam semesta. Titik kecil di alam semesta. Ada mana Pak? Pas bong sombong sampai bergaul lah. Sila ben Allah Ta'ala pada sahabat dengan bumi sampai bong sombong. Padahal tak bitong bumi kaya. Tak bitong. Mentakin karena Gusti Rasul. Nah, apa sih bitong ben Allah Subhanahu wa taala dengan bumi kaya. Makanya sa'andina hakuna Allah Ta'ala dunya. Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janahan ba'udha. Sa'andina dunya kaya hargana apa ada ben kalian bengat pengi ci berhargana nang ejun Allah Ta'ala. Orang kafir tak kira beri masa kafirah syarbata ma, maka tidak akan dikasih minum sama sekali orang yang tidak menyembah kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala bakuna barik tak si kafir, tak si munafik, tak si murtad, tak si Islam ke kafir naik barik ibn Allah Ta'ala. Karena apa? Dargana bumi kaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar. Anal arsh alal makhluqat wa innahu alal ma wa arshuha alal wa kana arshuha alal ma. Mana di dalam Al-Quran saya sebut lagi adalah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas air. Mai tasawwur bersampai jadi beding aki ben gaula bila baik sampai abila baik je. Ya pun malaikat Jibril bilang ngabes dak ka aras pada ben ngabes ka kaca se cembung. Oning kaca cembung. Malaikat Jibril oning caaban paling bagus kaya karena kaca guys. Enten tak nyambi kaca dari kaya napa? Napa saya kaca malaikat Jibril cak raja pada ben keluar. Maka wa an Abdullah bin Mas'ud qala ma baina as-samawat ma baina as-sama'il qaswa wad dunya 500 'am wa baina al-kursi wal ma' kadhalik wal arsh fawqa al-ma' wallahu fawqa al-arsh la yakhfa 'alaihi syai' min a'malikum. Tanggelar pun cak tong bitongan boleh pun ni bitong abarem mari jarak baca jauh. Hamalatul arsh masalah yang memikul arshnya Allah. Berapa yang pikul arasnya Allah? La ilaha illallah. Mana hafalannya? Fi yaumil akhir ba'da. Di hari terakhir nanti baru 8. Sebenarnya 4. Yauma idzin sama 8. Yauma idzin. Ba'da. Yaumil akhir akan menjadi 8. Ziyadah Jibril, Mikail, Israfil wa Israfil.
maka kedelapan-delapannya itu adalah malaikat pengusung arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Arba, pertama 4, kemudian di hari terakhir nanti, di hari kiamat, yang mengusung arasnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah 8 malaikat. Itu neka bitong tibit dan begitu. Neka malaikat kai min syahmatil uduni. Ini kenal? Daging ngopek. Neka membahasa Arab syah. Bersama itu ada apa? Ada apa? Daun telinga kakak biarna. Neka. Bebana dia si tebel. Kenapa dia? Film pian kapanasan mas terus. Oleh terima ada panasan itu. Berarti jarak na kopeng, jarak na paling bebana kopeng kayak sampai ke pundak malaikat pengusung arusnya Allah Ta'ala. Ini kan sampai najalan 500 tahun, 500.000 tahun tak ada apa jarak antara kopeng kan ini kan bening mereka potong pulpen ke emas nulis tentang masalah kayak pun tak bisa kan meski abak mekuki kenapa saya bahas ben gula kenapa saya bahas cak syarin apa pada ben gai lain kin beda sejarah tutubah yang setiap lembarnya berbicara tentang kehidupan manusia sepanjang umurnya itu oleh kakak bisa sampean nih lembaran nih terkadang kau pengamunya bib anak apa bib gila saya saran cak ben abak beda saya mate locot daun nah jangan Gusti Rasul mana beda rancak neka beda daun neka nyaman sampean ben gaul gak kapi mentepak kasih rancak pada neka bila sarancak situng beda semat teh kopi nggak sampean ben gaul ngajung amunyi karena apa maksudnya ben ingat ben sarancak pun beda sega keker daun neka tak ada tek koningnya tak nggih coba benang nggak kopian pakai gila apa jadi ada tek nekam kan jauh kan lagi wah lo kopeng tak pernah ngajuang sama sekali kopok biar mengajuang kayak kakak pernah oleh nika benih masalah ngeding nika benih masalah ngeding nika asli napa baring dari Allah Ta'ala makanya bakon asalah wadda Gusti Rasul bila bidalilin annahu sallallahu alaihi wasallam bayyana sa'atul ars wa annahu awsa'ul awalim dengan dalil bahwa sallallahu alaihi wasallam baginda Rasul menjelaskan tentang luasnya arasy wa annahu awsaul awalim dan itu adalah alam saya paling luas men gaul bumi kita amar banyak kenangan-kenangan sekitar entar ben sampean masa entar ke aras sampean begula kadang apa boleh kita keluaran dari bengkopi ki akhirnya tahu ana bela ketanian ki jangan seorang pada ben kata dalam tambo tak pernah keluar sama sekali kamal lemah kojak luas bebcak nih kene kebekan sebengguan melolo keluar 3 entar ke gunung entar ke kamam benteng ku ke kepen negara keluar saya kojak aja ben sampean de pabana ada pabana apa la ilaha illallah kama warada annahu sallallahu alaihi wasallam takallama 'anil arsh wa anna lahu dhilal ben arsh kaya di baja tuh tahun yang benar ini kenapa sih kajatoran apa ya bos tak ya bos gimana badan yang dalam gaya kena apa karena sebut yang dalam Al-Quran lu kenapa sih kajaja ada di sentong perkara abak tak andi kan pengetahuan kecuali hanya dibicarakan oleh baginda Rasul namun baginda Rasul tak pada antara orang saya ngabes dan orang saya tak ngabes men orang saya ngabes saya ajareta kok besar kan gitu tapi menajar kita tak ngabes nah apa sih kalau hikmah dari orang yang tak ngabes nyander ke Gusti Rasul baba mendaking nyander ke Gusti Rasul apa sih kejajahnya saking luas wa anna lahu gawain harus Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tiang yang setiap tiangnya bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya jaipun Sayyidil Habib Umar neser orang yang tak libur ke Gusti Rasul apa nama sebab karena satu aja menunjukkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ia berada di bawah arasnya Allah setiap
tiangnya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika ia akan masuk ke dalam surga bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan dengan setiap apa apa sih dengan surga kakak pernah atau les kaya pas main buru kakak amah dari Gusti Rasul nyari kenangan lain coba dia neraka berak karena tak ada kenangan lain. Kalau nyari sedari la ilaha illallah Nabi Muhammadur Rasulullah tak ada neraka pasti kakak amah. Makanya saya pun Habib Umar betul lah sampean perak nengi mangken kalaben lahir pun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam maka pagi sampean jauh lebih perak karena pagi kaya terang-terangan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampean ben gaul gak iya umpamana nengi alam nengi dalam setong careta sampean ben gaul gak iya berak tokoh figura oning tokoh figura boleh kata bila main film biasa perak lebat ngampong lebat bersengit kita ikat andi tek aja ada sama sekali tak ada tek sekali kadang perak berdiri syuting poping sama daun orang yang datang kena kampian ben gaul lain tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam satu aja tentang baginda Rasul peran utamanya adalah baginda Rasul. Engkau sampean bergaul lah, ngampong ke kapi, sampean bergaul lah gaya ngampong dah kan? Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna lahul kunuz dan ketahuilah bahwa arasy Allah Subhanahu wa taala memiliki perbendaharaan. Kanzur Rahman perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala yang terhebat adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menyebutkan baginda Rasul adalah bagian dari Kanzul Arsy. Baginda Rasul adalah perbendaharaan arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy kai menyimpan segalanya. Bisa kau ninggi pun sampai. Menengi atas tanah 1 hektar sampai bisa nyabak nah. 2 hektar, pada ben bumi. Napa sih sahabat sampai? Mungkin umpama pada ben Allah taala napa sih sempurna kakak nama masuk. Maka ia memiliki perbendaharaan yang tidak dimiliki oleh tempat dimanapun juga karena saking luasnya arusnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaddatsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam an hamalatil arsy. Baginda Rasul juga berbicara tentang malaikat yang memikul arsy. Gila antara boleh sih kocak 500 tahun perjalanan. Ini kan perjalanan akhirat, benih perjalanan bumi. Benih perjalanan bumi, perjalanan akhirat. Pada benih betul sampai rombongan ben gaul aleng-lengan nengi kabungkaan saya mana saja ratu tuba. Kayak tak ada na sampai buru bisa mare akan ngaleng-lengi ngaleng-lengi kabungkaan kaya. Kayak buru 500.000 tahun abis sampai buru mare motor kabungkaan kaya. Saya menikah ke Bayokosen ngetok ke baru mampir menurut ada dipikir ke Bayokosen sampai dia aku sampai 5.000 tahun bersejak 5.000 udah saya ketemu mereka bentuk sepon nanti ke Bayokosen sampai saya ngetok ke dia baru mah aja jaga ke Bayokosen sampai akhirnya saking rajin tak tahu nih pun sih ngomong apa boleh nih wa an quwwati hamalatil arsy dan kekuatannya para pemangku yang memikul arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kama warada fil Musnad Ahmad ibn Hanbal maksudnya. Al-Musnad Ahmad ibn Hanbal. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Ana Muhammadun Nabiyul Ummi. Baginda Rasul berkata, aku adalah Muhammad, seorang nabi al-ummi. Kau dengar teh lumi kaya tak pernah maca ben tak pernah nulis beni tak bisa beni tak tahuning saya maca tahuning saya tak pernah nulis tak pernah karena apa mungkin umpamana beda orang pada ben Gusti Rasul sampean ben gaul tentang bumi tak mare Gusti Rasul sampai ka harus pengetahuan nah kau ni orang tak tahu apa-apa pada Pak ke Mekah biar saya tak ada Pak ke Mekah sama sekali tak pernah nangali kamu saya lebut padahal orang gila dikasih sekolah tak sekolah macam tak bisa macam kau bom tak tahu kau bom dia Pak ke Mekah kena pilih suara cerita Mekah orang gila kisah padahal tak bisa macam tak bisa tak bisa macam tak bisa nulis Ka'bah ni borak lebur betul maknanya sembian
Tak tahu sama sekali. Agama beda nah. Beda setong nangaleh, setong tak nangaleh. Kenapa pada keyakinan sampean menurut nangaleh? Tak ada. Tak ada. Maka Allah memberikan keyakinan kepada baginda Rasul dak kesampean bergaul ada. Keyakinan tak ada apa. Sampean bergaul tak ada apa, ada kan? Hakul yakin pun tak ada apa. 3 kali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wala nabiyya ba'di," dan tidak akan ada nabi setelahku. Baginda Rasul mau menegaskan setelah baginda Rasul tidak ada nabi. Dulu ada namanya Aswad Al-Ans bin Yaman, dia juga mengaku seorang nabi sepeninggal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didatangi oleh seorang sahabat, kemudian ditentangnya Aswad Al-Ansi. Kata sahabat ini, beberapa kali baginda Rasul mewasiatkan kepada kami bahwa la nabiyya ba'di, tak ada nabi setelahku, kata baginda Rasul. Lalu mengapa engkau mengaku dirimu sebagai seorang nabi? Terjadi pertentangan, maka kemudian dia berkata, engkau akan aku bakar, wahai. Sahabat baginda Rasul ini hendak dibakar oleh Aswad Al-Ansi. Bakar yoper orang gila ben Aswad Al-Ansi, sedikit pun tidak terbakar karena rasa cinta ke Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu tak tahu per orang siongkuan enggak iya ke Gusti Rasul tak terbakar oleh api yang ada di dunia. Tak tahu per dak ngapain neraka. Kenapa boleh apa ya? Dunia dak mana. Ambil orang lebur ke Gusti Rasul salat ongkuan naung kena bukan ke udah lebur Gusti Rasul sekala korek oper montoper lecek boneka kalau urusan ke polisi mau membuktikan pak kebenarannya beri kenapa boleh jawab Gusti Rasul utitu fawatihal kalim wa khawatimahu. Seko ibaring ben Allah Subhanahu wa taala fawatih ben khawatim. Nika boleh. Nika setong makna yang oleh para ulama banyak memiliki makna yang kita tidak memahami. Beda sing maca Al-Qur'an, beda sing maca baginda Rasul nika mana biasa sakoni, tetapi kalimatnya kepada makna yang banyak. Kocak kalaban jawami'il kalim baginda Rasul. Kenapa jawaban Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Kalimatnya pendek. Baginda Rasul tidak mengatakan keislamannya, tidak mengatakan agamanya, tetapi baginda Rasul menyebutkan tentang manusia dalam bentuk yang keseluruhan. Islamkah, Nasranikah, Hindu, Buddha, semuanya jika dia bermanfaat, dia jika melakukan kemanfaatan, maka ia adalah sebaik-baiknya manusia. Khairukum anfa'ukum linnas. Teori ini mana manfaat ke manusia? Beda sebenarnya Allah Taala kebagusan gila, nalikana beda nenge itunya. Manfaat orang gila. Meski agama mana bagus, agama mana paling tepat, tapi kalau kita coba kita manfaat ke manusia banyak sih, nyata lepo. Ada apa sih masuk Islam kok? Banyak sih. Tinggal apa dia bergaya. Guna benih agama, tinggal orang abang saya. Ini gue udah pernah ngeding jareta, situng orang tanda masuk Islam bolana, bahaya masuk Islam. Gara-gara beda film lambak gue kata apa? Film apa gue? Masalah nengi kubur gitu. Bodoh saya letuk kubur. Bodoh saya tahu ber. Kira-kira orang luar Islam dia masuk agak, nggak kuburan saya Islam, nih aneh kakek. Bodoh saya banjir, bodoh saya nikah. Nah apa lambang? Adab kubur. Kira, orang film-film pada bengaru, pun tak jelas. Cek tayang lagi. Banyak cerita kok orang yang masuk Islam. Alhamdulillah wal iyadu billah. Wa alimtu kam hazanatul nar wa hamalatil arsh. Aku juga mengetahui, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa penjaga neraka dan berapa yang mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala.
Kimin pada situng malaikat andi tanda poteh nenge di antara kedua matanya, di keningnya ada tanda putih. Yugal Zabaniyah, ibriknya makalaban malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah nega lako nyolong nenge neraka. Tiba saya masalamat, tukang masalamat tadi. Menurut saya yang kisah dari neraka, malaikat kaya saya bengalnya dalam Zabani. Sebetulnya kini dalam Al-Quran tentang Zabani. Tunggu toh ngabar malaikat Jibril alaihissalam jayapun Gusti Rasul. Nanti Gusti Rasul ajareta tentang perkara yang nanti akan terjadi, yang akan terjadi. Terbang selama 50.000 tahun lamanya malaikat Jibril di atas neraka. Ngabes posang nga malaikat Jibril kaya Allah Ta'ala tanya, beda apa wahai Jibril? Mata kerba na alar-galer di atas neraka aja dah. Nika malaikat Jibril sudah berada di atas neraka, hampir menggaulan apa saja betul. Ya Allah, kau ngeding situng suara ning edelem neraka kaya salah situng umat ke Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau berhak saya paring ben panjenengan, ya Allah, dak ka kaula kau minta orang gila kaya bakal keluar dari neraka. Ya terona kau mabunga Gusti Rasul yang kena bisa maka keluar salah situng umat tersebut ning edelem neraka. Soroga malaikat Malik nyoro Zabaniyah. Zabaniyah kaya dari atas, mana dari atas neraka gitu. Nyolong ke dalam nih kita tangkui apa namanya oksigen apa nih kak macet anu nih ahli na nyolong nih neraka nih nyelam sampai 5.000 tahun abis nih dalam neraka senyari orang gila kayak tadem abali ke atas paling ngoning kamalik kamu beda orang nih kakak benar pun tadi betul saya cing mancing saya kan masih odi tadi saya odi tadi saya jajah sama sekali pun ada saya jajah sama sekali saking panas neraka gila kayak orang tak kira tadi betul hitam tadi betul hitam orang ini kebot hitam mau cik apa tapi saya kok ngeding kayak pun saya malaikat Jibril karena saya kok paring benar Allah Ta'ala bersih kok turun mabunga Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam nyelam boleh malaikat Zabaniyah ini nyari boleh sampai kasih lebih dalam pol dalam riwayat sampai telur kali Zabaniyah ini kayaknya nyelam dah kan neraka tak mangki orang gila paling ngoning malaikat Jibril dah Allah Ta'ala ya Rabb bitong nih kata telur kali nak gila berarti berapa bitong orang kayak bisa saya mungkin nih sekali nyelam beda saya macam saya kata ibu tahun beda saya macam 5.000 tahun saya tahun pun peng bensin saya detik berdua lama tadi tak kira saya kata ibu tahun. Bagaimana Allah Ta'ala ya Rab tak mau kayu karena satu aja nampun tadi betul bahkan nih sebagian neraka kayu satu aja nampun tak ada kakak biar na tadi es kakak biar na saking panas lah biar mas bingung ada tadi es biar napa sih beda nih kalah abe kayu tak pada ben kayu di mana sakit mana panas saya pada ben apa ya saya panas ini kan men pertama ya panas saya men pertama kali ya panas saya merah marina kaya celang sama marina kaya poteh cel bila pun celang tiba to kerua ka dalam ada tiba to kakak dia tadi ngasak kok gimana model aja macam mana celang ka dalam kasom celang masa telur kali nyari eta kamu karena telur kali nyari eta kamu abali Allah Ta'ala malaikat Jibril maka Allah Ta'ala paling soro syari'ah yang setong kenangan nyamana wadiria lembah ini dan lembah ini carilah orang itu mau mekuk pun tiba toer kiacak orang gila pakal luar ben Zabaniyah sampun pakal luar ben Zabaniyah sambil malaikat Jibril ya tolak tidak Allah Ta'ala ada labeng surga pernah top tepat nak kaya labeng surga pun tak berita apa saya kau beri asitung kenangan luas pada ben langit ben bumi bukan itunya ya Rabb
pokok bedai surga bedai kamar luas daripada benar apa baik ngereng ajunan ya Allah siapun anu kan ki pas umpama nampian ajak kik pas umpama entar ya Allah tak ada kon dalam lagi boleh ya mahbud ki kau turi rida cari tak bermah boleh men kau lah cuma ni bagi pada ben gaya ki kau turi tak cadangan dana pas jual mahal ke pangeran selama kita terus mesti abalim ngereng ya Allah ketika dia mendapati surga yang diberikan oleh Allah maka ia adalah sebuah tempat yang bahkan 7 kali jauh lebih luas kata bumi sampai dek kalangi sekapeng petok benka ia berkali-kali orang terakhir pas membuat abun langsung masuk surga gak pada benar apa kaplingan napa men dia bosa properti lah agak bayar perumahan ada pada di bengkau kakak pisau beli akan ikan kan ada kayak bengkau bang saya bang saking luas kayak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak yang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun kayak setelah berbicara tentang arus yang kami tidak memiliki pengetahuan tentangnya baginda Rasul ajareta juga tentang telaga Kautsar telaga yang nantinya setiap orang akan minum dari tempat ini dimin kian negara bahasa regula banyakna kelesa kaya banyakna kelesa pada banyakna bintang sebenarnya ngelang tapi orang tak apa ngarep kaya orang apa ngarep ngenom dari tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti orang-orang yang ngenom deki kaya lakuna rosakin lakun tak hadir ki lang biar tak bisa oning serah berbeda becana untuk bisa ngenom dari astana astana Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tangan baginda Rasul kita bisa meminumnya karena ada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan tentang doa agar kita kelak minum dari tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi apa begitu sebenarnya woi kata belum tak bisa kia oleh berbeda dua nah orang saya nginom dari napa kelebihan nabi lebih saja berarti malah Gusti Rasul orang gila kayaknya jarang gila kayak bintang sabenya pada bintang gila sebenarnya gak abai taning rebuan sampean gila sebenarnya bermasalah nih kan jangan saya sediakan pertanyaannya nih nonton bapak negara kira tak kontak nih naudzubillah waliyadzubillah kalau benar kumpul lah sampean bengkau dan dengan gaya ihtifalnya kita mengadakan kita acara pada ben gaya pangarap Allah Ta'ala pakik ngenom dari telaga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadirin saya mulia kisaran Allah maka arus Allah subhanahu wa ta'ala yang sedemikian luasnya adalah sebuah keilmuan yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab itu baginda Rasul memiliki kesempurnaan ilmu dan tak ada seorang pun yang memiliki kesamaan dengan baginda Rasul dalam satu aja ini yang bisa disampaikan di hari ini kita ngomor bisa mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nambah pengetahuan nabak tentang baginda Rasul yang kena kasamu abang nabak baki yang betul nak tidak ke Allah subhanahu wa ta'ala bisa pada pak kurang lebihnya dan sabarlah sesalah jarajana wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكنه بل في السرائر قد دعا لمدي صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا
واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.